Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari disarankan mengundurkan diri karena melanggar etik berulang kali. Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim terkait dengan proses pendaftaran calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Menurut Neni, dengan sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP terhadap Hasyim terkait pelanggaran etik itu juga memicu keraguan masyarakat terhadap independensi lembaga penyelenggara pemilu. Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Capres-Cawapres setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. Hedi menyatakan Hasyim terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam 4 perkara. DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 6 komisioner KPU yakni August Melas, Betty Epison Idrus, Muhammad Afifuddin, Julianto Sudrajat, Persadaan Harahap, dan Idam Holid dalam perkara yang sama. Ini adalah pelanggaran etik ketiga yang dilakukan Hasyim. Sebelumnya, dia dinyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu karena bertemu calon presiden pemilu Hasnani Moin yang berasal dari Partai Republik 1. Pelanggaran kedua adalah Hasyim tidak mengakomodir keterwakilan calon anggota legislatif perempuan dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang diajukan masyarakat sipil. Menurut pertimbangan putusan yang dibacakan oleh anggota DKPP I Dewa Kade Wiyarsa Raka Sandi, KPU melakukan pelanggaran kode etik karena tidak segera berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah buat mengubah peraturan KPU usai putusan MK. Padahal, akibat putusan MK itu berdampak terhadap syarat calon peserta pemilihan presiden sehingga KPU seharusnya segera mengubah peraturan KPU sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024. Menurut Wiyarsa, dalam persidangan para teradu berdalih baru mengirimkan surat pada 23 Oktober 2023 karena DPR sedang dalam masa reses. Akan tetapi, kata Wiyarsa, alasan dari KPU terkait keterlambatan permohonan konsultasi dengan DPR dan pemerintah usai putusan MK tidak tepat. Selain itu, kata Wiyarsa, DKPP menyatakan sikap para komisioner KPU dengan terlebih dahulu menyurati pimpinan partai politik usai putusan MK tentang syarat batas usia Capres-Cawapres ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah juga menyimpang dari PKPU. Wiyarsa mengatakan dalam pertimbangan tindakan ketua dan komisioner KPU yang tidak segera melakukan konsultasi kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu dan Capres-Cawapres adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.